ketika nanti merancang arsitektur, ya, arsitektur itu secara psikologis mempengaruhi kondisi batin kita. Jadi arsitektur itu secara estetik gitu ya, nanti akan ada sesi tersendiri, kalau tidak salah di sesi ke-6. Secara estetik, arsitektur itu bukan hanya sekedar indah formal gitu ya, bentuknya bagus gitu ya, mudahnya begitu, tetapi juga estetika yang kawan-kawan bentuk dalam arsitektur itu, yaitu mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Ketika kondisi psikologis manusia terpengaruh, maka perilakunya pun akan terpengaruh. Kita tentu tidak bisa menyimpulkan ya keberadaan Al-Quds Tower yang mengalahkan monumentalitas Ka'bah akan mempengaruhi tingkat kekhusyukan jamaah haji. Kita belum bisa menyimpulkan itu ya, tetapi sebagai sebuah hipotesa itu bisa dilakukan untuk diteliti lebih lanjut ya. Itu salah satu juga yang disampaikan oleh Ziauddin Sardar, salah satu pemikir Muslim yang lahir di Pakistan dan besar di Inggris ya. Hati-hati sekali kita menempatkan bangunan-bangunan monumental ya di sekitar Masjidil Haram. Kalau sekarang kawan-kawan ketika berbicara bangunan monumental ya selalu berpikirnya pada aspek formal ya, bagaimana bentuknya, seberapa tingginya, ornamen yang digunakan ya, atau proporsinya, focal point segala macam gitu ya. Tapi dalam arsitektur, lingkungan dan perilaku kita mencoba menarik ya bentukan arsitektur itu kepada manusia. Ketika kawan-kawan membentuk suatu arsitektur ya, mendesain suatu arsitektur, maka yang kawan-kawan sudah lakukan secara tidak langsung adalah mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Dan ini jarang sekali difahami oleh arsitek ya. Bahwasanya apa yang kita lakukan terhadap arsitektur akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita. Ketika kondisi psikologis kita terpengaruh, maka perilaku kita juga akan terpengaruh. Gitu ya. Kira-kira demikian gambaran secara ringkas berkaitan dengan arsitektur lingkungan dan perilaku. Bisa dilanjutkan Mbak Sofi? Nah, Sofi malah hilang ya, nanti akan muncul kembali ya. Nah, ini dua tempat peribadatan di Semarang yang tahun lalu kita berkunjung ke sana dalam rangka Studek gitu ya, yang angkatan 2018 tahun lalu menjadi panitia, yang angkatan 2019 tahun lalu menjadi peserta Studek, yang kita mengunjungi Kuil Sampokong dan Masjid Agung Jawa Tengah MAJT. Kedua-duanya bertempat di Semarang dan kita melakukan survei di sana. Ya, dua-duanya tempat peribadatan. Ya. Dua-duanya juga tempat peribadatan yang sekaligus difungsikan sebagai objek wisata. Jadi ini perbandingannya apple to apple ya, komparasinya itu sebanding gitu ya. Sama-sama tempat peribadatan, hanya berbeda peruntukannya bagi umat beragama yang mana gitu ya. Yang satu untuk umat Tionghoa, yang satunya untuk umat Islam begitu. Dan keduanya sama-sama merupakan tempat peribadatan yang diperuntukkan sebagai objek wisata. Jadi tidak semuanya ke sana dalam rangka beribadah, tetapi juga dalam rangka rekreasi. Nah, walaupun sama-sama tempat peribadatan yang difungsikan sebagai objek wisata, ya, antara Sampokong dengan Masjid Agung Jawa Tengah memiliki perbedaan. Ya. Salah satunya pada elemen landscape, aquascape. Ya. Ini foto bukan tahun lalu ya, ini saya foto tahun 2016 atau 2017, saya lupa itu, 2016 kalau tidak salah. Ya. Dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan kita kunjungi tahun lalu gitu ya. Di aquascape-nya di Kuil Sampokong gitu kan jernih, bersih ya, bahkan ada ikannya gitu. Ya. Sementara ketika kita dapatnya di MAJT ya, aquascape-nya kotor, kumuh ya. Banyak sampah tertimbun di dalamnya. Ini sama-sama tempat peribadatan. Tetapi kok berbeda dalam aspek kebersihannya lah.
khususnya pada elemen aquascape-nya. Ini dikarenakan ada perbedaan persepsi. Kalau kita mengulasnya dari perspektif arsitektur perilaku, maka ada perbedaan persepsi ya, berkaitan dengan tempat peribadatan. Kenapa di Sampokong bisa bersih, mengapa di MAJT tidak bisa bersih? Kalau kita ingin mencari kasus yang serupa lah, ya, mengapa toh kecenderungannya di masjid-masjid itu yang kita meyakini itu sebagai rumahnya Tuhan, ya, Baitullah, ya toh, ya, tempat wudunya selalu kotor, kamar mandinya selalu pesing. Padahal itu tempat peribadatan loh, masjid itu ya. Kita yakini itu sebagai miliknya Allah gitu ya, rumahnya Tuhan, Baitullah ya. Mengapa bisa sampai begitu? Ini kan ada kesalahan persepsi. Ya. Nah, dalam arsitektur perilaku itu kita bermain dengan persepsi. Bagaimana cara membenarkan persepsi ini? Agar nanti bisa bersih gitu loh ya, agar nanti kebersihannya bukan saja bersih tapi juga terjaga secara terus-menerus, secara continuous gitu ya, berlanjut itu bersih gitu ya. Itu yang terjadi di Sampokong dan di MAJT, adanya perbedaan persepsi, kondisi lingkungan yang berbeda ya, yang satu kok jernih aquascape-nya, yang satu kok butek gitu, karena dikarenakan adanya perbedaan persepsi. Bagaimana cara merubah persepsi, nanti kita pada sesi-sesi selanjutnya akan mempelajari itu ya. Sebagaimana kalau di ruang kelas gitu toh ada mahasiswa yang kalau duduk di kelas gitu ya, mejanya selalu diurak-urak gitu ya. Mejanya selalu ditulisin pakai stipo atau bahkan ditempeli apa segala macam. Nah, itu sementara kawannya yang lain ketika duduk dia di kelas, ya mejanya kok bisa bersih toh. Yang lain lagi buang sampah kok bisa di kolong meja. Nah itu kan karena adanya persepsi. Mengapa persepsi itu muncul? Nanti kita akan pelajari ya. Bagaimana pembentukan persepsi itu terjadi, kita akan pelajari. Termasuk bagaimana cara merubah persepsi itu. Ya. Besok di MAJT ya dibersihkan itu sama pihak pengelola masjid, dibersihkan ya. Kalau persepsi tidak berubah ya akan kotor lagi. Akan kotor lagi. Begitu juga di masjid-masjid kita, sudah sering kali mungkin dibersihkan itu kamar mandinya ya akan tetap pesing lagi. Karena ada masalahnya di persepsi. Dilanjutkan Mbak Sofi. Nah, di arsitektur lingkungan dan perilaku, kita juga akan mempelajari tentang pola perilaku. Ya. Kita akan mempelajari tentang pola perilaku. Nah, pola perilaku ini disebabkan karena adanya ruang personal. Setiap manusia itu kan memiliki ruang personal yang sifatnya psikologis. Ya. Kita tidak mau diganggu, kita mengizinkan beberapa orang mendekat kepada kita, sementara kita menolak beberapa orang yang lain untuk berdekatan dengan kita. Itu namanya ruang personal, yang akan kita bicarakan pada sesi tersendiri. Nah, ruang personal ini salah satunya akan membentuk pola perilaku kita. Kalau dalam gambar ini, ya ini di Resto Lokomotif di Stasiun Tugu tahun 2015, kalau tidak salah saya foto ini. Ya. Ada 3 pasangan gitu ya di gambar ini. Ya. Yang gambar kiri itu ada pasangan bule gitu ya. Kok dari bahasanya ini kira-kira orang Jerman atau orang Austria lah begitu. Kemudian di belakangnya juga ada pasangan pria wanita. Saya tidak tahu suami istri atau tidak ya. Semuanya saya tidak tahu suami istri atau tidak ya. Saya tidak mewawancara, tetapi saya menangkap perilakunya gitu ya. Kemudian di gambar yang kanan juga memperlihatkan pasangan ketiga. Nah, sama-sama pasangan pria wanita, tetapi cara duduknya berbeda toh. Yang bule ini duduknya dia sejajar ya, pria wanita. Kemudian yang di belakangnya pria wanita duduknya berhadap-hadapan gitu ya. Yang di gambar kanan ya, pasangan ketiga duduknya berhadap-hadapan tetapi selang-seling gitu. Kan ada 3 pola perilaku berarti. Mengapa toh manusia bisa membentuk pola seperti itu dalam hal duduk saja gitu ya? Apa faktornya gitu? Faktornya adalah pengaruh dari ruang personal. Nah, ruang personal ini dibentuk atau dipengaruhi oleh faktor apa? Nanti kita akan pelajari. Ya, penting sekali bagi kawan-kawan ketika merancang interior khususnya ya,
perilaku seperti apa atau yang ingin dimunculkan di ruang itu bisa diatur. Contoh kawan-kawan membuat burjo atau kafe anti pacaran, ya gitu. Bagaimana cara merancang interior yang tidak memungkinkan orang bisa pacaran di sana? Itu bisa diatur dengan layout interior seperti ini, ya. 4 kursi, 1 meja, kemudian sifatnya fleksibel, bisa digeser-geser segala macam, ya. Orang akan memiliki banyak pilihan untuk duduk gitu ya, berkaitan dengan preferensinya dia dibentuk oleh ruang personalnya dia, sehingga si bule dia dapat duduk sejajar, pria wanita gitu ya. Yang di belakang dia bisa duduk berhadap-hadapan, ya bisa saja kemungkinan keduanya suami istri tetapi memiliki preferensi cara duduk yang berbeda gitu ya. Ini kita duga-duga saja gitu ya, si bule suami istri dia lebih nyaman kalau pasangannya di sebelah dia kan gitu toh. Yang pasangan yang di belakangnya lebih nyaman kalau pasangannya di hadapan dia gitu ya. Suami atau istrinya di hadapan dia. Sementara yang pasangan ketiga mungkin saja bisa jadi itu juga suami istri tetapi lebih nyaman kalau pasangan hidupnya itu di hadapannya dia tetapi tidak pas di depan matanya gitu ya. Atau mungkin bisa jadi sedang ribut ya, pasangannya sedang ada konflik gitu ya, sehingga zigzag gitu duduknya. Mengamati pola perilaku seperti ini kan menjadi preferensi atau menjadi dasar bagi arsitek untuk merancang seharusnya gitu ya. Seberapa fleksibel toh kita memberikan ruang kepada pengguna untuk dapat menggunakannya sesuai dengan preferensinya kan gitu toh ya. Jadi kawan-kawan kalau dalam perspektif arsitektur perilaku ya, contoh saja merancang ruang dalam itu tidak sekedar menaruh kursi di mana, meja di mana gitu ya. Tidak sekedar tampak estetis di denah gitu ya, di denahnya tampaknya estetis, rapi, simetrik segala macam. Tetapi kita juga harus berpikir sejauh mana kita menyediakan ruang ya yang dapat dipergunakan oleh penggunanya secara fleksibel. Nah, gitu. Fleksibilitas ruangnya sejauh apa gitu ya, sehingga pengguna dapat menggunakan ruang sesuai dengan preferensinya masing-masing. Atau jangan-jangan kita menyediakan ruang tetapi tingkat fleksibilitasnya kecil sekali. Kita benar-benar mengatur perilaku orang di sana ya. Tidak mengizinkan seseorang itu melakukan suatu perilaku di sana. Contohnya tadi kafe anti pacaran itu ya bisa saja hanya disediakan 1 meja, 1 kursi gitu ya. Itu salah satu cara gitu ya. Silakan dilanjut Mbak Sofi. Nah, ini juga berkaitan dengan persepsi ya. Ini pengajian di masjid. Tahun 2015 kok tidak salah. Mohon maaf Pak, suaranya putus.
saya Raisa. Hai, saya Rafael Tan. Halo, aku Nadina Miza. Katanya masjid adalah rumah Tuhan, ulas di arsitektur lingkungan dan perilaku gitu ya, berkaitan dengan perilaku-perilaku seperti ini. Ini baru contoh mikro ya, contoh dalam aspek skala bangunan, belum kita berbicara aspek skala pola. Dilihat di gambar yang kanan itu kok ada ibu-ibu seorang diri, dia menyendiri ya, bersandar pada kolom masjid, bersandar pada kolom masjid, apa memilih untuk dari luar bangunan masjid mengikuti pengajiannya. Ini juga bisa kita analisis dalam arsitektur lingkungan dan perilaku gitu ya. Nah, suara saya terdengar atau tidak? Katanya Mas Burhan, suara saya terputus ya. Sudah terdengar, Pak. Saya? Sudah terdengar, Pak. Ya, alhamdulillah. Masalah sinyal berarti ya. Silakan dilanjutkan Mbak Sofi. Nah, lalu sebenarnya arsitektur lingkungan dan perilaku sebagai pendekatan perancangan arsitektur itu seperti apa toh? Nah, arsitektur lingkungan dan perilaku memiliki 3 asumsi dasar. Dari asumsi dasar itulah, asumsi dasar itu pemikiran yang sifatnya spekulatif gitu ya, yang diterima kebenarannya begitu saja. Dari asumsi dasar itulah ya dirumuskan konsep dasar. Dari konsep dasar nanti kita akan menemukan prinsip-prinsip. Jadi cara berpikirnya begitu ya. Jadi arsitektur perilaku itu berangkat dari ya pendekatan-pendekatan sebelumnya. Bahwasanya pendekatan-pendekatan sebelumnya itu tidak menempatkan manusia sebagai subjek dalam perancangan arsitektur ya. Ekologi hanya melihat manusia dalam aspek kuantitatifnya, ya berapa jumlahnya yang akan menempati suatu ruang. Ya. Aspek fungsional, pendekatan fungsional ekonomi melihat manusia hanya dari aspek kepemilikan ekonominya, gitu ya, yang berorientasi pada kepemilikan pribadi, hak milik pribadi. Kemudian pendekatan sosial politik melihat manusia sebagai makhluk yang terus berkonflik gitu ya, dalam rangka untuk mendapatkan haknya dia berkaitan dengan ruang kehidupan. Ketiga pendekatan sebelum itu ya tidak menempatkan manusia sebagai subjek yang penuh gitu ya, bahwasanya manusia itu ya selain tubuh, dia juga memiliki aspek-aspek kejiwaan, aspek-aspek psikologis ya. Sehingga di dalam arsitektur lingkungan dan perilaku ya, dirumuskanlah asumsi dasar yang pertama, bahwasanya manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda, baik secara individual maupun secara sosial ya. Secara individual antara saya dengan kalian ya berbeda atau karakter kita. Apalagi di antara kalian sendiri yang jumlahnya sekarang 180-an orang ini ya berbeda-beda karakternya. Ya. Begitu juga dalam aspek sosiologis ya, dalam lingkup sosiologis ya. Umpamanya ya, umat Islam dengan umat Katolik itu berbeda karakter dalam menggunakan ruang ya. Sehingga kita dari perbedaan karakter itu kita mendapati perbedaan bentukan ruang gereja dengan masjid itu kan berbeda. Jangankan gereja dengan masjid ya, gereja Katolik dengan gereja Protestan pun berbeda bentukan ruangnya. Ya. Itu menandakan ada perbedaan karakter di antara dua umat beragama itu. Gitu ya. Nah, perbedaan karakter ini dalam arsitektur perilaku itu ditarik sampai sistem keyakinan. Bahwasanya perbedaan karakter dikarenakan adanya perbedaan sistem keyakinan. Sistem keyakinan itu ya hal-hal yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Hal-hal yang sifatnya fundament, yang sifatnya mendasar ya. Yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Bisa saja itu agama ya, bisa saja itu spiritualitas tanpa agama. Bisa saja itu sebagai pemikiran filsafat ya, bisa saja itu sebagai sebuah ideologi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa yang kita yakini benar itu membentuk karakter kita. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berperilaku, ya, bagaimana cara kita merancang ruang itu mempengaruhi semua. Ya.
Itulah yang tidak dibahas oleh pendekatan-pendekatan sebelumnya. Ya, ekologi tidak membahas itu, sosial politik tidak membahas itu, fungsional ekonomi tidak membahas itu ya. Sehingga perilaku arsitektur perilaku ini menempatkan manusia sebagai subjek, dia sebagai pusat. Ya. Ketika merancang arsitektur, ditarik dulu ke manusianya. Bukan manusia yang ditarik ke arsitektur gitu ya, tapi arsitekturnya ditarik ke manusia, bahwasanya manusia ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika merancang rumah tinggal pun begitu, toh. Ya, setiap orang dengan karakternya yang berbeda-beda atau setiap keluarga dengan karakternya masing-masing akan memiliki bentukan rumah tinggal yang berbeda-beda. Gitu, ya. Perbedaan itu disebabkan sistem keyakinan, gitu ya. Ini bisa kita lihat di perumahan. Perumahan itu kan semua bentukan arsitektur rumahnya sama, gitu ya. Tetapi ketika sudah dihuni ya oleh berbagai keluarga yang beraneka ragam itu ya, secara perlahan-lahan rumah yang dia beli kan mengalami perubahan ya. Catnya diganti, ruangnya ditambah gitu ya. Bahkan ada ruang yang dikurangi, bentukan fasadnya bisa berubah segala macam ya. Itu dikarenakan adanya perbedaan karakter. Dalam arsitektur lingkungan dan perilaku, karakter itu ditarik, perbedaan itu ya, perbedaan karakter ditarik sampai pada ranah sistem keyakinan ya. Hal-hal yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, hal-hal fundamen atau hal-hal yang sifatnya mendasar yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, yang dari sistem keyakinan ini nanti membentuk sistem nilai, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ketika saya di dalam kelas, apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, nah itu kan membentuk begitu ya. Ketika kalian merancang ruang kelas, kalian kan berangkat dari sini ya. Ketika saya merancang ruang kelas, saya menentukan perilaku apa yang boleh dan perilaku apa yang tidak boleh. Kegiatan apa yang boleh, kegiatan apa yang tidak boleh. Kan berpengaruh gitu ya. Dan sistem keyakinan ini mempengaruhi gaya hidup. Bagaimana cara kita menjalani hidup sehari-hari. Contohnya saja, mengapa toh dapur itu berdekatan dengan toilet, gitu. Itu kan karena ada gaya hidup gitu loh. Dulu dapur di belakang, ya, sebagai tempat yang private, ya. Dari beberapa kebudayaan diperuntukkan sebagai domainnya wanita. Ya, dapur itu di belakang, ya, tawon, ya. Sifatnya private atau semi private, ya. Hanya boleh dimasuki wanita atau hanya pada keluarga inti saja yang boleh masuk ke dapur itu. Ya. Sementara sekarang kalau kita lihat ya, unit-unit apartemen itu ya, yang model studio, dapurnya kan di depan. Buka pintu langsung dapur. Ya. Kan berubah itu ya. Nah, tata letak ruang berubah, yang awalnya di belakang disembunyikan, private bahkan semi private, sekarang dapur di depan menjadi ruang publik bahkan gitu. Semua tamu untuk masuk ke dalam dia harus melalui dapur. Memasak itu tidak lagi menjadi aktivitas yang tidak boleh dilihat banyak orang gitu ya. Kalau ibu-ibu kan ya masak di dapur pakai daster ya, khawatir nanti aurat yang terlihat segala macam, sehingga dapur ditempatkan di belakang untuk kenyamanan pengguna ruang. Sementara sekarang kan tidak ya. Memasak itu menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya performatif gitu ya, atraktif. Menjamu tamu sambil masak gitu ya. Masaknya bukan juga masak yang seperti di dapur tradisional gitu ya, bleketekan gitu, kotor segala macam. Kok sekarang masaknya itu serba bersih, semua bumbu instan segala macam itu. Ya, dalam aspek yang lebih luas kita sekarang mengenal celebrity chef toh ya. Bahwa kegiatan memasak itu sebagai sebuah kegiatan yang performatif gitu ya, atraktif ya, sebuah pertunjukan gitu loh ya. Sehingga dapur sekarang diletakkan di depan. Nggak tahu, mungkin besok-besok dapur bisa jadi kita taruh di carport atau di garasi, semakin ke depan lagi dapur. Itu dikarenakan adanya perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup dikarenakan adanya perubahan dari sistem keyakinan. Dan itu akan membentuk karakter kita. Nah, itu dalam lingkup rumah tinggal saja seperti itu ya. Dalam lingkup kantor seumpamanya, kita tempatkan ruang pemimpin itu di mana? Ruang pimpinan kantor itu di mana? Ruangnya di depan atau ruangnya di belakang?
semua pegawai untuk masuk ke ruangannya dia harus melalui ruangan pimpinan perusahaan, gitu ya. Atau justru sebaliknya, pimpinan perusahaan ya, di belakang, sehingga dia tidak tahu siapa pegawainya yang masuk dan keluar segala macam. Nah, itu kan perbedaan karakter dikarenakan perbedaan sistem keyakinan, gitu ya. Di mana kita letakkan ruang pimpinan perusahaan itu, ya. Bagi pimpinan yang memberikan keleluasaan kepada pegawainya dan dia sendiri membutuhkan privasi, dia akan taruh di belakang ruangannya dia. Ya. Sementara kalau bagi pimpinan yang merasa curiga dengan pegawainya dan agar memudahkan dia mengawasi pegawainya setiap saat, dia taruh depan ruangannya dia. Nah, begitu. Ya, ada perbedaan karakter. Ya. Kemudian asumsi kedua, hubungan antara manusia dan lingkungannya, hubungan antara manusia dan arsitekturnya tidaklah bersifat mekanistik, tetapi berkaitan dengan makna dan melibatkan norma. Gitu ya. Contoh begini, berkaitan dengan tangga, gitu ya, berkaitan dengan tangga. Kita sekarang bisa menggunakan tangga dengan perilaku yang sama, kita naiki setiap anak tangganya dengan cara berpegang di railing, ya, itu sudah menjadi norma bersama kita. Begitu juga ketika kita menaiki eskalator. Tetapi bayangkan dulu ya, ketika pertama kali ditemukan eskalator, ya, itu kalau di Bali, di Denpasar, itu ada gedung biskup, ya, di tengah kota Denpasar, dekat Puri Pemecutan, itu ada gedung biskup di sana, gedung tua gitu ya. Itu ditengarai, diduga sebagai bangunan pertama di Denpasar yang menggunakan eskalator, tangga jalan itu ya. Ketika barang itu tidak pernah digunakan oleh masyarakat, kan masyarakat bingung. Tidak mekanistik, toh dia ada tangga kemudian dia gunakan begitu saja, enggak begitu ya, manusia itu enggak begitu ya. Diajarkan kemudian bisa langsung, enggak begitu ya. Tidak mekanistik, enggak rigid manusia itu ya, karena punya aspek psikologis manusia itu. Ketika ada eskalator di sana orang bingung, ini apa ini? Dimaknai dulu, difahami dulu ya, diresapi dulu itu ya. Orang naik sama dia dilihat dulu, gimana tuh caranya, kok bisa naik sendiri, gimana caranya kok bisa bergerak, kan orang bertanya-tanya itu ya. Sehingga ketika itu eskalator pertama kali ada di gedung itu ya, sampai sekarang masih ada gedungnya, itu gedung wisata kok tidak salah ya, biskup wisata namanya. Dan dijalankan itu eskalator, orang berbondong-bondong ke sana bukan untuk nonton bioskop, tetapi untuk melihat tangga itu jalan. Begitu juga dengan lift toh. Ya. Kita dulu punya tangga, tiba-tiba ada lift. Ya. Tidak bisa orang tiba-tiba ada fasilitas kemudian dia pakai begitu, nggak bisa. Dia ada proses memaknai. Nah, kita sebut dengan proses mempersepsi. Gitu ya. Dan dia ada proses kognisi, ya. Ada proses kognisi, ya. Salah satunya adalah untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika naik lift, gitu ya, dia tidak bisa serta-merta mencet semua itu tombol, gitu. Dia harus memahami tombol itu satu persatu, ya, untuk buka, untuk nutup, untuk naik lantai. Ada proses, ya. Tidak mekanistik, gitu, manusia. Tiba-tiba dia ada fasilitas disediakan, dia bisa menggunakan begitu saja, nggak bisa. Ada jeda waktu untuk dia bisa memahami. Gitu ya. Itu keunikan manusia itu ya. Dan itu yang jarang sekali disadari oleh seorang arsitek. Ketika arsitek itu merancang sesuatu yang di luar ketentuan umum, ya, merancang sesuatu di luar persepsi masyarakat secara kolektif, ya. Arsitek tidak pernah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk mempersepsi, untuk memahami desainnya. Nanti kita akan bicarakan sesi-sesi mendatang, ya, apa yang dimaksud dengan makna dan norma ini dalam konteks perilaku. Asumsi dasar ketiga,
manusia itu merupakan makhluk yang berpikir. Dalam bahasanya Islam ya, manusia itu al-hayawan an-natiq. Ya. Manusia itu memiliki akal gitu loh. Dia mampu memutuskan sesuatu. Ya. Salah satunya dia mampu memutuskan dia akan masuk ke dalam suatu ruang atau tidak. Ketika suatu ruang sangat dingin, apa yang akan dia lakukan? Ketika suatu ruang itu terlalu jauh jaraknya, apa yang akan dia lakukan? Manusia makhluk yang berpikir, ya. Itu sehingga dengan kemampuan berpikirnya itulah manusia mampu mengambil keputusan. Keputusan desain yang dilakukan arsitek bisa jadi berbeda dengan keputusan yang akan dilakukan oleh pengguna ruang. Bisa jadi begitu, ya. Contoh begini nih, ya. Masjid 3 lantai. Ya. Lantai 1 untuk ruang wudhu dan toilet. Lantai 2 tempat sholatnya pria. Lantai 3 tempat sholatnya wanita. Wanita yang di lantai 3 itu sholat, ya, kemudian ngempet buang air kecil gitu ya. Seharusnya ya, dia bisa saja membatalkan sholatnya, kemudian dia wudhu lagi dan dia kembali sholat. Tetapi karena jarak tempat sholat dengan tempat wudhu itu jauh bagi wanita, ya, dia harus turun ke lantai 2, kemudian ke lantai 1, kemudian naik lagi ke atas, ya. Dia mengambil keputusan, ya sudah diempat aja. Sehingga sholatnya menjadi bermasalah. Bahkan ya, wes kentut wailah, yang penting tetap ikut sholat, diyakini saja sebagai sah sholatnya. Gitu. Itu kan karena arsitek, keputusan yang diambil arsitek dengan keputusan pengguna itu berbeda. Arsitek jarang sekali ketika merancang itu melihat dari perspektif pengguna. Arsitek selalu melihatnya dari perspektif sebagai seorang arsitek, terutama dari aspek estetikanya dan programatik ruangnya gitu ya, agar programnya ini rapi gitu ya, teratur ya, maka servis semua di lantai 1. Lantai 2, lantai 3 untuk sholat, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang servis di lantai 2, lantai 3. Kalau kita berpikir programatik itu kan rapi itu, ya, program itu kan rapi gitu, terkelompokkan dengan baik. Tetapi dari segi pengguna nggak begitu, ya. Menyebabkan pengguna yang merupakan makhluk berpikir itu dia bisa mengambil keputusan yang berbeda. Atau coba kawan-kawan amatilah, ada beberapa masjid yang lantai 1-nya untuk pria, lantai 2-nya untuk wanita. Tetapi wanita sudah disediakan ruang sholat di lantai 2, sholatnya tetap di lantai 1. Karena kita berpikir programatik, gitu. Agar terpisah soft sholatnya secara ketat, sudah dipisahkan lantai vertikal gitu ya. Tetapi tidak begitu dengan pengguna gitu ya. Lantai 2 sudah capek, apalagi sholat duhur panas, capek harus naik ke lantai 2. Wah. Itu yang kadang tidak difikirkan oleh dia arsitek gitu ya. Arsitek hanya berpikir dari aspek estetika dan programatik ruang. Nah, dari 3 asumsi dasar ini, maka arsitektur lingkungan dan perilaku memiliki 2 konsep. Dari 3 asumsi dasar akan muncul 2 konsep dasar. Pertama adalah hubungan timbal balik. Bahwasanya ya, manusia itu bisa dipengaruhi oleh arsitektur, begitu juga arsitektur bisa dipengaruhi oleh manusia. Itu hubungannya timbal balik ya. Resiprokal. Kalian sebagai arsitek bisa mengupayakan agar bentukan arsitektur kalian itu mengontrol perilaku pengguna. Itu bisa diupayakan. Sementara pengguna yang dia adalah manusia dengan kebebasan ya, manusia itu kan memiliki kebebasan dalam memilih, toh, ya. Sebagai makhluk yang berpikir. Manusia, dia juga bisa mengambil keputusan yang berbeda dengan kalian sebagai arsitek gitu ya. Atau jangan-jangan dia justru manut dengan kalian ya. Kalian mau apa, ditangkap oleh pengguna. Contoh paling mudah gitu ya.
arsitek menginginkan kamar mandi itu bersih. Salah satunya pakailah kloset duduk. Pakai kloset duduk. Tetapi manusia sebagai pengguna kan punya kebebasan. Dia punya pilihan itu. Dia mau dudukkah di sana? Dia mau jongkokkah di sana? Dia mau tengkurapkah di sana? Itu kan kebebasannya dia. Gitu loh. Nah, bagaimana sekarang arsitek memaksa penggunanya untuk duduk? Nah, apakah mungkin dilakukan? Bisa. Tetapi tidak mutlak ya, karena manusia memiliki kebebasan dalam menggunakan arsitektur salah satunya. Konsep dasar kedua ya adalah proses kognisi ruang. Bahwasanya manusia itu dengan aspek psikologisnya dia memiliki kemampuan untuk memahami ruang. Manusia dapat membentuk arsitektur, sebaliknya juga manusia dapat dibentuk oleh arsitektur ya. Konsep dasar yang kedua, manusia dalam menggunakan suatu ruang, bahkan dalam merancang suatu ruang, dia memiliki kemampuan untuk memahaminya. Yang tadi kita sudah bicarakan itu berkaitan dengan lift salah satunya gitu ya, atau eskalator. Mungkin dari kita juga kalau belum melihat travelator kita juga bingung gitu ya, ram yang bisa jalan itu ya, kita juga bingung gitu. Ram bisa jalan ya. Tetapi manusia memiliki kemampuan untuk memahami. Salah satunya begini, kemampuan untuk memahami itu ya, yang membentuk persepsi. Dulu di tanah Jawa kan masjid atapnya tajuk, tumpang. Kemudian seiring zaman, ya, tiba-tiba kita sekarang mempersepsikan masjid atapnya kubah. Gitu ya. Itu kan ada kemampuan kita untuk memahami arsitektur. Gitu ya. Dan dulu kita ketika membangun masjid atapnya tumpang, sekarang bangun masjid atapnya kubah. Bahkan sekarang sudah beralih bangun masjid atapnya datar, kan begitu. Itu kan kemampuan dari kita untuk memahami arsitektur, memahami ruang. Gitu ya. Bahkan pemahaman itu sudah sampai kalangan awam, toh di desa-desa terpencil sekalipun orang bangun masjid pakai kubah. Tidak lagi tajuk. Bahkan sudah mulai muncul di desa-desa ya masjid pakai atap datar gitu loh. Itu dikarenakan konsep dasar tadi itu ya, manusia memiliki kemampuan untuk memahami. Dari konsep dasar tadi ya, dari 3 asumsi dasar keluar 2 konsep dasar. Ini harap difahami ya, saya tidak meminta menghafalkan, difahami ya. Dari 3 asumsi dasar keluar 2 konsep dasar. Dari 2 konsep dasar muncul 3 prinsip arsitektur perilaku. Bahwasannya yang pertama, perbedaan karakter menyebabkan perbedaan ruang. Perbedaan karakter manusia menyebabkan perbedaan karakter ruang. Itu prinsip yang pertama. Contoh aja lah, kalau anak pria cenderungnya warna biru, anak wanita cenderungnya warna pink gitu kan, udah berbeda itu ya. Perbedaan gender mempengaruhi perbedaan bentukan ruang. Ada penelitian SP yang menarik tahun lalu, itu saya lupa. SP-nya Maya kalau tidak salah itu ya. Ya, bagaimana aspek gender itu mempengaruhi preferensi mahasiswa UMS dalam memilih ruang terbuka gitu ya. Jadi pria itu cenderungnya nongkrong di mana, atau dia di parkiran ya, di ruang-ruang yang negatif ya, ruang yang pengap, selasar yang sepi segala macam itu ya. Sementara wanita cenderungnya menggunakan ruang-ruang terbuka yang secara visual mudah terlihat. Taman, bangku taman segala macam. Ini malah Sofi keluar ya. Begitu ya. Prinsip yang kedua ya, unsur fisik tertentu dari arsitektur ya itu dapat menyebabkan perbedaan perilaku.
unsur fisik tertentu dalam arsitektur dapat menyebabkan perbedaan perilaku. Kalian menggunakan bentukan yang berbeda itu bisa difahami berbeda, ya, yang akhirnya akan menyebabkan perilaku yang berbeda. Contoh begini nih, kita sekarang kan persepsinya masjid itu kubah, ya toh. Ini pengalaman pribadi nih ya. Ada seorang tokoh agama ya, di Bali gitu ya. Rumah beliau pakai kubah. Karena beliau memahami Islami itu dari kubah. Gitu ya. Arsitektur yang Islami itu kubah. Tidak hanya terbatas pada masjid gitu ya. Kita cuma ngomong kubah ini ya. Kubah pada masjid dan kubah pada rumah. Ketika orang di sana melihat, orang asing nih ya, bukan tetangga segala macam, melihat ada kubah di sana, orang itu mengira itu masjid. Masuklah dia ke rumah ustadz itu, ngambil wudhu untuk sholat. Ya. Hanya dari kubah loh ya. Karena apa? Dalam persepsi kolektif kita, ya kubah itu masjid. Tidak pernah kita terfikirkan kubah adalah rumah tinggal. Gitu. Itu satu unsur saja bisa mempengaruhi perilaku kita. Ya. Kayak orang tadi itu, dikiranya rumah ustadz itu masjid. Dia ambil wudhu, dia mau sholat di sana. Ternyata rumah orang, gitu. Bukan masjid. Contoh kedua nih, kalau kawan-kawan ke arah Sragen gitu ya, sebelum masuk kota Sragen, itu di sebelah kiri jalan ada apotek. Saya lupa nama apoteknya. Ya. Di sebelah apotek itu ada pecel enak gitu ya, pecel pinggir jalan gitu ya. Di rumah tinggal, pecelnya itu di rumah tinggal yang beli itu rame sekali. Nggak tahu sekarang kalau masa pandemi ya. Nah, pas di sebelah pecel yang rame itu ada apotek. Apoteknya pakai kubah dan ada minaretnya. Itu apotek itu. Nama apoteknya memang nama-nama kearap-arapan gitu ya. Nah, kalau orang tidak bisa melihat pelang apotek tadi itu ya, dengan adanya kubah dan minaret, dia kira apotek itu kan tempat sholat, masjid. Ya. Bisa jadi dia ambil wudhu, dia sholat itu di apotek. Itu satu unsur saja. Gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan unsur-unsur arsitektur. Ya. Karena itu berkaitan dengan persepsi orang banyak. Gitu ya. Yang persepsi itu akan mempengaruhi perilaku. Nah, prinsip ketiga, memahami proses interaksi antara manusia dan lingkungannya, antara manusia dan arsitekturnya. Dengan seorang arsitek memahami bagaimana manusia berhubungan dengan arsitektur, ya, baik secara fisikal maupun secara psikologis, ya, akan dapat membantu mengoptimalkan maupun memutus terjadinya perilaku dalam suatu ruang. Contoh begini, kawan-kawan merancang ruang terbuka. Banyak pohonnya besar-besar, tetapi tidak mau ada orang pacaran di sana. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengenali dulu toh perilaku orang pacaran. Orang pacaran itu kalau dia pacaran ya, dia akan mencari tempat yang seperti apa toh. Ini sudah ada penelitiannya 2 tahun yang lalu kok tidak salah. Itu saya ajak kawan-kawan peserta mata kuliah Arling ini untuk meneliti orang pacaran. Kalian pinginnya pohonnya besar-besar di sana agar rimbun, sejuk segala macam, tetapi itu justru yang disukai oleh orang pacaran itu tempat begitu. Ya. Dengan kita tahu bagaimana interaksi orang dengan interaksi manusia dengan arsitektur, dengan lingkungan binaannya, kita bisa mengoptimalkan, ya, kita bisa mendorong perilaku itu untuk muncul, atau kita di sisi yang lain bisa untuk memutuskan perilaku itu, ya, agar tidak muncul di dalam ruang yang kita rancang. Itu bisa. Contoh yang pacaran tadi. Kemudian juga kita pernah melakukan penelitian bersama itu terkait dengan perilaku merokok. Ya. Orang itu suka merokok di ruang-ruang seperti apa? Atau dengan kita mengetahui perilaku itu kan kita bisa mengundang orang untuk merokok atau bahkan memutuskan perilaku merokok itu agar tidak dilakukan. Gitu ya. Itu bisa. Silakan dilanjutkan, Mbak Sofi. Di dalam Arling, ya,
kita akan memiliki istilah-istilah khas ya yang tidak akan kita temukan pada pendekatan yang lain ya. Istilah-istilah khas itu pertama sistem kegiatan ya. Itu istilah khas Arling itu ya. Sistem kegiatan ya. Kemudian sistem wadah dan sistem setting. Nah, itu 3 istilah khasnya arsitektur lingkungan dan perilaku. Sistem kegiatan, sistem wadah, dan sistem setting. Ini kawan-kawan harus memahami ini ya. Kalau kita bicara Arling, kita selalu akan bicara sistem kegiatan, rangkaian dari kegiatan yang dilakukan ya. Kalau kawan-kawan buat program ruang itu kan program ruang rumah tinggal dari bangun sampai tidur lagi itu sistem kegiatan. Kemudian sistem wadah berkaitan dengan pengelompokan ruang, kedekatan ruang segala macam ya. Dasarnya adalah sistem kegiatan dan sistem setting. Setting adalah ruang di mana manusia berkegiatan di dalamnya. Itu setting. Ruang yang ada manusia di dalamnya. Itu setting namanya. Ruang dengan manusia itu setting. Sistem kegiatan dengan sistem wadah membentuk sistem setting. Ini khas pendekatan arsitektur perilaku, arsitektur lingkungan dan perilaku yang tidak dibicarakan pada pendekatan ekologi, pendekatan fungsional ekonomi, dan pendekatan sosial politik. Ya. Sistem setting dibentuk oleh sistem kegiatan dan sistem wadah. Sistem kegiatan dan sistem wadah berangkat dari kebutuhan manusia terhadap ruang. Manusia ingin melakukan sesuatu, ya, dia membutuhkan ruang. Udahnya begitu ya. Ciri khas dari Arling dari aspek istilah yang digunakan. Ya. Sehingga kita di Arling ini tidak banyak berbicara efisiensi, tapi efektivitas. Ya. Efisiensi itu dibicarakannya di pendekatan fungsional ekonomi, karena berkaitan dengan perhitungan ekonomi, berkaitan dengan untung rugi segala macam. Ya. Tetapi di Arling kita bicaranya efektivitas, kemudahan. Yang bisa jadi kemudahan itu tidak sejalan dengan efisiensi. Efektivitas belum tentu sejalan dengan efisiensi. Contoh begini, buat RAM, ya, agar memudahkan pengunjung naik ke lantai 2, maka digunakanlah RAM. Agar semua pengunjung, termasuk yang difabel, dapat menggunakan RAM itu sampai ke lantai 2. Itu kan efektif penggunaan RAM. Tapi kan tidak efisien, karena bangun RAM itu yang mahal gitu ya. Bahkan bisa jadi lebih mahal daripada tangga RAM itu. Ya. Dengan kita berbicara sistem kegiatan, sistem wadah, dan sistem setting, ya, penekanannya adalah pada efektivitas. Seberapa jauh suatu ruang itu dapat mewadahi kegiatan pengguna dalam aspek yang perspektif yang lain, seberapa jauh suatu ruang itu dapat mempengaruhi pengguna. Sehingga penekanannya pada efektivitas gitu ya. Bukan pada efisiensi. Nah, itu yang harus ditekankan oleh kawan-kawan ya. Nah, ketika berbicara sistem kegiatan, sistem wadah, sistem setting yang penekanannya pada efektivitas, berarti kita akan berbicara manusia di sana, manusia yang berperilaku. Nah, sehingga dalam arsitektur lingkungan dan perilaku itu ada 4 unsur utama. Ada pelakunya, ada manusianya, ya. Ada pelaku. Ya. Kita arsitektur lingkungan dan perilaku ini secara khusus dengan berbicara manusia, ya. Padahal arsitektur itu tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga berdampak pada hewan. Tetapi kan belum berkembang pesat itu ilmu tentang arsitektur yang hubungannya dengan hewan. Karena penting sekali, besok kalau kawan-kawan TA-nya mau merancang kebun binatang, itu kan ya harus paham perilaku hewan, gitu loh. Nah, kita tidak punya mata kuliahnya itu secara spesifik, ya. Itu dulu ada kakak tingkat kalian itu, TA-nya kebun binatang, itu sampai mempelajari ya perilaku kudanil, perilaku harimau, perilaku
buaya, dipelajari semua itu ya, sehingga bisa dirancanglah kandang yang pas untuk hewan masing-masing itu dengan perilakunya masing-masing gitu ya. Pertama unsurnya pelaku, kemudian perilaku, ketiga ruang, keempat waktu ya. Kenapa? Karena manusia ketika melakukan perilaku itu dilakukan dalam suatu lintasan waktu. Jadi 4 unsur ini menjadi unsur utama dalam pendekatan arsitektur perilaku ya. Dan dari 4 unsur inilah nanti akan membentuk sistem kegiatan, sistem wadah, dan sistem setting. Dilanjutkan Mbak Sofi. Nah, ini contoh nih. Kalau kita merancang railing tangga dengan pendekatan arsitektur perilaku, ya railing tangganya itu nggak lurus begitu saja, tuh. Seperti ini. Ya. Di gambaran kiri itu justru railing tangga yang berundak-undak itu memudahkan orang untuk membawa barang. Barangnya bisa ditaruh sebentar di railing tangga yang berundak-undak. Memudahkan lansia untuk naik. Ya. Kemudian di pojokan bodres itu dirancang railing tangganya sebagai tempat duduk agar lansia bisa duduk sebentar di sana. Ini kan berarti kita merancang railing tangga, pendekatannya perilaku. Perilaku orang bawa barang, perilaku lansia, dan perilaku ibu hamil, itu gambar paling kanan tuh ya. Kenapa? Karena ibu hamil itu kan perutnya besar, nggak bisa melihat ke bawah. Sehingga tahu undakan anak tangga itu ya dari bentukan railingnya. Nah, itu. Agar ibu hamil ini resiko terjatuhnya menjadi minimal. Coba sekarang kita lihat railing tangga kita itu ya. Bahkan ada tangga nggak pakai railing. Itu mengerikan tuh. Tapi kan estetis toh, pendekatan kita selalu estetis. Tangga melayang ya, tangganya itu konsol ya, keluar dia dari dinding, melayang tanpa railing. Kaca lagi tangganya. Wah. Estetis. Apakah itu efektif? Nah, begitu pertanyaannya sekarang. Nah, sehingga pendekatan perilaku ini ingin merubah paradigma berpikir kita, merubah paradigma berpikirnya kawan-kawan sebagai arsitek. Ya. Arsitektur itu ya untuk manusia, sebagai pengguna ya. Karena arsitektur itu kan bukan barang tontonan yang dilihat, oh ini indah gitu. Enggak begitu. Contoh kawan-kawan kalau sekarang buat denah di stupa itu kan masih begitu ya. Buat denahnya itu yang estetis. Seakan-akan penggunanya itu burung yang bisa ngeliat dari atas, oh bagus ini ruang-ruangannya tersusun rapi. Tapi apakah efektif ya? Belum tentu. Bisa jadi malah orang-orang itu ketika berkegiatan di denah kalian bisa bingung dia. Ya, kemana? Habis ini kemana ini? Ruang ini di mana? Gitu ya. Ini baru satu aspek saja tangga. Gitu ya. Dilanjutkan Mbak Sofi. Nah ini ada tuntutan terhadap perubahan perilaku ya di masa pandemi ini, bahkan ini ibadah haji juga perilaku peribadatannya dirubah gitu ya. Tuntutan terhadap perubahan perilaku akan menuntut perubahan pada ruang, adaptasi pada ruang, penyesuaian pada ruang. Nanti ini teorinya teori adaptasi dan penyesuaian, adaptation and adjustment gitu. Setelah UTS kita akan bicarakan itu ya. Bagaimana sekarang ruang Masjidil Haram itu disesuaikan agar perilaku yang seharusnya muncul di sana berkaitan dengan protokol kesehatan. Itu bisa dilakukan gitu. Dan itu sudah banyak dilakukan di masjid-masjid kita, di ruang publik segala macam. Hanya saja kenapa sekarang desain itu sudah disesuaikan terhadap protokol kesehatan ya, tetapi banyak orang masih beler gitu ya. Tidak menjaga jarak segala macam gitu ya, itu berarti kan desainnya itu ada masalah sebenarnya kok dia tidak mampu memaksa orang gitu. Ya. Kursi ya cuma dipakai isolasi, diberi tanda silang begitu saja ya. Itu dalam perspektif arsitektur perilaku stimulusnya nggak kuat. Ya. Kan sekarang banyak tuh di ruang publik ya, agar kita duduknya tidak berdekatan ya. Kursinya dikasih tanda silang dari isolasi. Ya tetap saja ada orang beler, dia bisa duduk di sana gampang. Beda caranya kalau tata layout kursinya dirubah. Kursinya dirubah pakai single seater. Atau kursi yang nggak boleh diduduki itu ya
dikasih aliran listrik sekalian. Nggak akan ada orang berani duduk di sana. Nah, itu yang namanya stimulus ya. Tuntutan perubahan perilaku konsekuensinya pada perubahan ruang. Ya, ruang harus disesuaikan seperti Masjidil Haram ini salah satu aspek kecil saja yang bisa kita lihat gitu ya. Kira-kira demikian kawan-kawan sesi kedua yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan asumsi, konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam arsitektur lingkungan dan perilaku. Silakan bagi yang ingin bertanya maupun menanggapi. Bisa ditulis di chat atau bisa open mic dan open video. Silakan. Ini dari Mas Khalid ya. Bagaimana caranya agar suatu bangunan atau ruang dapat diterima oleh semua kalangan orang, sementara setiap manusia memiliki karakter berbeda-beda. Apakah memungkinkan hal seperti itu? Tergantung Mas. Kita mau merancang bangunan publik atau kita merancang bangunan private. Ya. Contohnya rumah tinggal gitu ya. Contohnya rumah tinggal. Ketika kita merancang rumah tinggal itu kan lingkupnya keluarga. Jadi rumah tinggal itu memang disesuaikan terhadap preferensi keluarga pemiliknya. Disinilah mengapa perumahan itu yang semuanya sama bentukan arsitektur yang pasti pelan-pelan akan mengalami perubahan. Gitu ya. Karena setiap keluarga memiliki preferensinya masing-masing. Ya. Sehingga rumah tinggal itu disesuaikan dengan penghuninya ya dalam lingkup keluarga itu ya, seperti yang kalian lakukan di Stupa 2 atau nah, bangunan private itu jauh lebih mudah daripada bangunan publik. Nah, sekarang bagaimana kalau bangunan publik, apakah kita bisa mengakomodir seluruh karakter orang yang berbeda-beda itu ya. Ketika kita bangunan publik, kita tidak lagi berbicara manusia sebagai individual Mas ya, atau manusia dalam lingkup keluarga, enggak, kita berbicara manusia dalam lingkup masyarakat, bangunan publik gitu ya. Kita berbicara karakter masyarakat, bukan karakter individu. Kalau kita merancang rumah tinggal, kita bisa berbicara karakter individu dalam lingkup keluarga. Ayah, ibu, 2 anak gitu ya. Anaknya yang pertama karakternya seperti apa, nanti ruang tidurnya seperti apa. Anak yang kedua karakternya seperti apa, ruang tidurnya seperti apa gitu. Bapaknya karakternya seperti apa, hobinya apa, ibunya karakternya seperti apa, hobinya apa. Nah, bisa diterjemahkan itu dalam lingkup bangunan rumah tinggal, dalam lingkup keluarga. Perbedaan karakter itu masih bisa diakomodir. Tetapi dalam lingkup bangunan publik, ya, kita tidak berbicara individual, kita berbicaranya masyarakat. Karakter masyarakat. Contoh begini, rumah sakit, ini saya bicara rumah sakit karena ada tahun lalu nggak salah ya, tahun lalu ya, mahasiswa bimbingan saya SP-nya itu meneliti perilaku pengunjung di rumah sakit. Ini menarik ya ternyata. Dari penelitiannya dia itu saya lupa sih namanya sopo ya. Lupa, itu bisa dicari katanya. Dari penelitiannya dia diketahui gitu ya, standar rumah sakit yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan karakter orang Jawa, nah, khususnya karena dia nelitinya di Jawa gitu ya, tidak sesuai dengan karakter masyarakat Jawa yang guyup gitu loh, yang komunal itu ya. Kalau dalam standar itu kan sudah ada rasio ya, umpamanya di kelas 3 itu maksimal 20 pasien. Nah untuk 20 pasien rasionya dia harus menyediakan berapa tempat duduk untuk pengunjung. Nah itu rasionya pakai rasio pasien, berapa jumlah pasien gitu ya. Apakah satu pasien dia rasionya 3:1 gitu ya, 3 pasien berarti harus menyediakan 1 tempat duduk, atau 5 pasien 1 tempat duduk gitu ya. Sehingga kan di rumah-rumah sakit kita sekarang
tempat pengunjung itu kan, lobi pengunjung itu kan ya sempit gitu loh ya. Ya karena pakai rasio itu yang standarnya itu standar internasional, itu sudah ditentukan secara internasional. Dilalah standar yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan karakter masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah yang dia teliti itu ya, yang komunal, guyup segala macam. Merancang rumah sakit pakai standar internasional, ternyata tidak sesuai dengan karakter masyarakat Jawa Tengah yang dia teliti itu. Ya. Dia temukan begini hasil penelitiannya itu ya. Untuk jenguk satu pasien, ya, yang jenguk itu bes-besan gitu loh masalah. Dari desa ke kota gitu loh, ya. Ada satu tetangga desanya itu diinapkan di rumah sakit di kota, ya. Sak desa itu jenguk, pakai bis, pakai mobil Colt segala macam. Dan sudah pasti rumah sakitnya overload. Contohnya saya sering lihat itu di rumah sakit UNS depan kampus kita itu, ya coba kalian perhatikan di sana sore hari itu ya, jam kunjungnya waktu sore hari itu, perhatikan di sana, itu bus-busan datang, mobil-mobil Colt, pick up bahkan datang gitu ya, gerombolan orang itu naik ke sana itu, ya pakai lift lagi, bayangkan pakai lift, kan berarti yang merancang rumah sakit itu tidak pernah mengenali karakternya orang Jawa untuk jenguk pasien. Apalagi orang Jawa yang Muslim ya, kita berkeyakinan jenguk pasien itu kan ada pahalanya. Dan orang sakit itu kan kalau dia berdoa makbul. Sehingga pengunjung itu datang ke sana justru untuk didoakan oleh orang yang sakit di sana itu. Ya. Gerombolan lah orang ke sana itu. Tangganya cuma sampai lantai 3. Kamar inapnya baru lantai 4 ke atas itu baru kamar inap dan harus pakai lift. Bayangkan gerombolan orang itu harus pakai lift. Apa yang terjadi? Sirkulasi vertikalnya justru gagal. Dia tidak bisa mewadahi gerombolan orang itu. Pertama, sirkulasi vertikal sudah gagal mewadahi karakter itu. Kedua, ruang tunggunya gagal. Coba kalian naik ke rumah sakit itu ya, dari lantai per lantai itu. Ruang tunggu setiap lantai itu kan kecil sekali. Gerombolan orang masuk ke sana itu. Itu dari penelitian yang SP tahun lalu itu, saya lupa Mbak siapa itu ya. Itu sampai pengunjung itu tidur di selasar-selasar rumah sakit. Gantian masuk, gantian jenguk. Sampai tidur ya, duduk-duduk di selasar rumah sakit itu semua. Nggak ada tempatnya soalnya. Sampai dokter, sampai perawat mau lewat itu mengalami kesusahan. Itu kira-kira Mas Khalid ya. Kalau kita bicara bangunan private, kita bisa berbicara karakter individual. Kalau kita berbicaranya bangunan publik, kita harus berbicara karakternya karakter komunal, karakter masyarakat. Dan penelitian seperti ini atau pendekatan arsitektur perilaku ini mengharuskan kita sebagai seorang arsitek ya, kawan-kawan sebagai seorang arsitek itu harus banyak belajar tentang ilmu psikologi dan ilmu sosiologi untuk mempelajari karakter individual dan mempelajari karakter sosial. Jadi sekarang mendesain harus mendekatannya psikologi individual atau karakter sosial. Jadi kawan-kawan harus mulai baca-baca buku-buku sosiologi. Karakter orang desa dengan orang kota itu kan berbeda. Nah, bagaimana sekarang merancang perumahan di desa dengan perumahan di kota itu berbeda semua. Contoh nih, perumahan saya ini kan di Kartosuro, ya, yang sedang peralihan dari desa menjadi kota, dari agraris menjadi industri. Ya. Ada masyarakat peralihan seperti ini karakternya berbeda dengan masyarakat yang di tengah kota Solo sana, berbeda sekali. Jadi bentuk rumah, bentukan arsitektur perumahannya juga seharusnya berbeda. Ketika disamakan ya bubrah, ya. Desainnya gagal. Kira-kira begitu Mas Khalidnya. Yang lainnya ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak Andika. Ya, monggo Mas Elang. Terkait tadi yang layout interior itu kan tadi
bisa istilahnya merubah perilaku seperti itu Pak. Nah, kemudian kalau terkait apa ya, banyak yang sekarang arsitek itu usung seperti apa, ramah lingkungan, green building dan sebagainya, itu kan juga pasti berkaitan juga sama perilaku manusia seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah apa namanya, arsitek itu sendiri bisa apa namanya, bisa mengubah perilaku manusia menjadi peduli dengan alam dengan cara arsitek itu sendiri? Karena kalau misalkan tak lihat apa, saya pernah baca dari perkataannya Pak Budi Faisal itu, sebelum kita melakukan green building itu lebih baik kita ubah dulu gaya hidup kita seperti itu. Jadi apakah yang sudah diusung konsep arsitek-arsitek seperti green building dan sebagainya itu sia-sia atau seperti apa Pak? Terima kasih. Nah, begini Mas, ya. Ini contoh Mas Elang, contoh begini. Salah satu green building itu kan masalah efisiensi energi ya. Nah, apalagi kita di masa pandemi, dan sudah ada temuan ya, ternyata ruang tertutup dengan penghawaan buatan dan dengan densitas ruang yang tinggi, ruangnya menjadi sesak ya. Persebaran virus itu sangat cepat gitu ya. Ruang tertutup dengan penghawaan buatan dan kapasitas ruang yang tinggi, itu persebaran virusnya menjadi cepat sekali di ruang itu. Nah, itu di sisi lain berkaitan dengan pandemi. Sisi yang lainnya berkaitan dengan arsitektur hijau tadi itu ya, efisiensi energi atau energi terbarukan gitu ya, yang sekarang sedang booming. Nah, contoh kita sekarang ingin mengembalikan penghawaan itu menjadi penghawaan alami. Contoh begitu sekarang. Yang dari segi menanggapi pandemi itu baik, penghawaan alami gitu ya. Dari segi arsitektur hijau juga menjadi baik, penghawaan alami. Tapi kan tidak bisa kita ujuk-ujuk gitu sekarang ya. Ruang kelas kita sajalah, tidak bisa kita ujuk-ujuk menggunakan penghawaan alami. Mengapa? Ruang dirubah harus diiringi dengan perubahan persepsi kita. Ketika kita berbicara penghawaan alami, kita harus merubah persepsi kita berkaitan dengan kenyamanan termal. Itu Mas. Jadi, nyaman itu berapa derajat toh sekarang? Bagi orang yang sudah terbiasa, bagi kalian yang sudah terbiasa kuliah di ruang ber-AC, nyaman kalian kalau AC itu di dalam remote AC itu 20 derajat. Itu nyaman kalian. Ya, sehingga persepsi nyaman itu ya 20 derajat di remote AC. Tiba-tiba sekarang ruang kelas kalian pakai penghawaan alami. Buka itu semuanya. 20 derajat kan nggak mungkin tercapai. Sehingga harus ada penyesuaian psikologis dulu. Ya. Harus ada penyesuaian psikologis dulu. Bagaimana persepsi kita dirubah bahwasanya 28 derajat itu juga sudah nyaman loh. Bagaimana cara merubah psikologis itu, merubah persepsi, nanti kita pelajari itu materi setelah UTS kalau nggak salah itu ya. Dan itu membutuhkan waktu Mas. Ya. Tentu ada masa-masa pas itu sudah persepsinya berbeda Mas. Ya. Sekarang ucuk-ucuk Mas Elang mau pakai penghawaan alami gitu ya. Nah, sehingga bagaimana caranya arsitektur hijau ini bisa direalisasikan ya? Kita harus memperhatikan aspek manusianya, harus dilakukan perubahan terhadap aspek psikologisnya dulu. Nah, harus dilakukan perubahan. Nah, disinilah arsitek itu nanti berperan bukan saja sebagai perancang arsitektur, tapi juga dia harus mampu untuk merubah kondisi psikologis pengguna. Nah, dalam aspek tertentu ya arsitek itu dia harus menjadi seorang psikolog bangunan gitu loh Mas. Psikolog arsitektur lah gitu ya. Agar pengguna ini bisa beradaptasi terhadap bentukan arsitektur yang tidak lazim bagi dia gitu ya. Tiba-tiba dia harus tinggal di rumah yang semuanya penghawaan alami. Begitu juga arsitektur hijau. Kemudian di rumah itu banyak ditanami pohon-pohon besar gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya dia tinggal di rumah yang tidak ada pohon besarnya, dia cuma punya bunga-bungaan segala macam itu, yang itu di pot, ya, bukan langsung dari tanah itu. Tiba-tiba sekarang pengen bangun rumah di halamannya yang luas itu pohonnya besar-besar semua. Itu harus dilakukan penyesuaian atau adaptasi psikologis. Dia mungkin tidak pernah membayangkan ya bangunan
pohon yang besar-besar segala macam itu pasti akan mengundang banyak serangga, nyamuk, jangkrik, segala macam. Itu yang tidak dibayangkan dia itu. Kan harus ada penyesuaian tuh terhadap manusianya. Satu sisi arsitekturnya itu diarahkan untuk perubahan, memenuhi syarat-syarat arsitektur hijau, tetapi itu tidak bisa langsung dilakukan perubahan begitu saja. Harus disesuaikan dengan perubahan psikologis penggunanya. Sehingga penting sekali, Mas Lang, saya nggak tahu ya, saya tidak mendalami arsitektur hijau. Apakah dalam arsitektur hijau itu yang disampaikan dalam bentuk rankingan gitu loh, ya. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 gitu. Tetapi tidak dikaitkan dengan kemampuan masyarakat kita untuk merubah kondisi psikologis. Nah, orang kota itu perubahan kondisi psikologisnya berapa lama atau dari penghawaan buatan ke penghawaan alami? Sehingga kita baru bisa merancang rumah, kita sudah siapkan itu ya. Peralihan dari AC, kemudian ke kipas, kemudian dilepas semuanya menjadi alami full. Nah, itu kita butuh peralihan itu berapa tahun itu? Dikaitkan dengan kemampuan penghuni rumah untuk melakukan perubahan itu gitu. Ya. Di dalam arsitektur perilaku saya belum menemui itu, Mas. Nggak tahu kok di arsitektur hijau, coba dipelajari itu ya. Di arsitektur perilaku itu studi-studi yang belum banyak dibicarakan. Itu nanti Mas Elang kalau SP tahun depan itu bisa diambil itu ya. Bagaimana kita melihat arsitektur hijau dalam perspektif yang berbeda. Nah, ini ada cerita salah satu kawan dosen ya, ketika mengajukan proposal disertasi S3 ke Australia gitu ya. Beliau kan bidangnya fisika bangunan ya. Beliau meneliti tentang kenyamanan termal gitu ya. Dikirimlah proposal S3 itu ke profesornya di Australia. Ketika sudah diperiksa oleh profesornya itu memberikan feedback itu yang bagus sekali gitu ya. Saya tahu karena beliau sering diskusi dengan saya itu. Beliau ingin meneliti kenyamanan termal di suatu pondok pesantren gitu ya, kenyamanan termal di suatu pondok pesantren. Kemudian dari profesornya masukannya bagus ya. Jangan dalam satu perspektif saja, perspektif fisika bangunan saja, tetapi coba didekati kenyamanan termal itu dari perspektif psikologis, arsitektur perilaku. Jangan-jangan ketika meneliti di pondok pesantren itu ya, yang di dalam pondok pesantren itu sudah diajarkan gaya hidup yang zuhud, qanaah gitu toh ya. Jangan-jangan bagi mereka 32 derajat Celcius itu nyaman. Jangan-jangan begitu. Sehingga mereka santri di pondok pesantren itu yang overload itu ya, satu kamar seharusnya 6 orang ternyata dipakai 10 orang satu kamar, bagi mereka nggak masalah itu loh. 32 derajat tuh baik-baik saja itu. Kenapa? Karena ada tempaan hidup yang zuhud dan qanaah tadi. Kemudian kita cocokkan itu, ya, kita cocokkan itu dengan standar yang nyaman itu 26 derajat sampai 28 derajat. Ya. Pondok pesantren itu pasti dijustifikasi nggak nyaman toh, tapi bagi mereka nyaman. Gitu. Nah, gimana sekarang ini? Ya, nah ini yang harus ditengahi sekarang. Bagaimana kita bisa merubah standar di pesantren itu menjadi baik dengan perubahan psikologis mereka. Kan begitu. Karena banyak sekali nilai-nilai Islam itu yang ketika disampaikan dengan tidak benar, justru merusak kita dalam berarsitektur, Mas. Merusak kita dalam berarsitektur. Saya pernah menemukan itu kok, pengelola masjid, saya tanya, Pak, toiletnya pesing segala macam. Ya nggak apa-apa, Mas, memang begitulah toilet, pesing gitu. Biar kita itu bisa ingat kepada Tuhan, bahwasanya dunia ini ya begini, ini seperti toilet. Loh, kan ya nggak pas pokoknya. Nggak pas ya. Nah, kira-kira begitu Mas Lang ya, berkaitan dengan arsitektur hijau dan kondisi psikologis. Dan banyak sekali banyak yang saya dapati curhatnya itu ya, orang kaya punya rumah banyak pohon segala macam, kok ternyata malah banyak semut ya, banyak nyamuk segala, karena dia tidak paham gitu ya, tidak paham. Dikiranya dia ingin pohon besar ditanam kemudian jadi besar, kemudian dia bisa
menikmati begitu saja, enggak, kan harus ada adaptasi yang lain, bagaimana nyamuk tidak masuk ke dalam ruang, apalagi dia pakai penghawaan alami toh, ya. Bagaimana nyamuk tidak masuk, ya. Bagaimana semut tidak masuk segala macam, kan itu ada cara-caranya lagi. Begitu Mas Elang. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain, kawan-kawan? Sama-sama Mas Elang. Ada lagi, satu lagi penanya, silakan. Dari Demes Nurrohmah, ini Mbak atau Mas ini ya? Saya pernah ke suatu daerah dan di sana ada sebuah gereja yang menggunakan kubah sebagai bagian dari bangunannya. Apakah arsitektur bisa mengubah persepsi orang bahwa kubah sama dengan masjid, atau apakah arsitektur harus mengikuti persepsi orang bahwa masjid adalah kubah? Nah, gini. Dalam lingkup masyarakat komunal ya, persepsi kolektif kita menyebutnya begitu ya, persepsi yang diamini oleh masyarakat luas ya, itu terbentuk karena adanya intensitas penggunaan unsur arsitektural yang tinggi di suatu wilayah itu. Contoh begini, bagi kita di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, tentu jumlah masjid lebih banyak dari jumlah tempat peribadatan umat yang lain. Ketika masjid-masjid itu kita rancang dengan kubah, ya, maka akan muncul banyak masjid berkubah di Indonesia, sehingga akan mudah sekali mempersepsikan bahwasanya masjid adalah kubah. Itu untuk di kita di Indonesia. Mudahnya beginilah, ya, merah itu PDIP, gitu loh, ya. Biru itu Demokrat, ya. Hijau itu PKB, gitu loh. Itu kenapa? Karena secara masif identitas itu digunakan, sehingga terbentuklah persepsi secara kolektif. Tetapi apakah di wilayah lain kubah adalah masjid? Belum tentu. Tergantung persepsi kolektif di sana. Ya. Kalau kita ke Italia, yang mayoritasnya adalah Kristiani, ya di sana yang berkubah bukan masjid, tetapi gereja, basilika. Ya. Coba kawan-kawan di sini ngobrol dengan Pak Wisnu gitu ya, Ketika beliau kuliah di India, yang berkubah itu belum tentu masjid. Ya ada masjid yang berkubah, tetapi belum tentu masjid. Bisa jadi kuil Hindu itu di sana juga berkubah. Sehingga Pak Wisnu ketika pertama kali ke India itu bingung, ya. Mana masjid, mana kuil Hindu, karena sama-sama di sana pakai kubah. Untuk tahu mana masjid, mana kuil Hindu harus masuk ke dalamnya dulu. Bukan saja kuil Hindu ya, kuilnya Sikh segala macam itu ya. Itu semuanya pakai kubah di sana. Nah, sehingga nanti kawan-kawan yang semester depan akan mengambil arsitektur masjid, nah, di sana kita tahu masjid itu bukan dari bentukan fisik. Masjid itu dari ruang. Bentuk fisiknya bisa berubah kalau kita kaitkan dengan arsitektur lingkungan dan perilaku. Bentuk fisik masjid itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan persepsi kolektif masyarakat. Persepsi kolektif masyarakat. Ini contoh begini, saya dulu pernah punya proyek amal gitu ya, merancang masjid pasca tanah longsor di mana Jawa Tengah itu ya, Kebumen apa nggak salah ya, saya lupa itu ya. Itu kami merancang masjid nggak pakai kubah, tanpa minaret. Nggak pakai kubah tanpa minaret. Kami pakai atap miring. Ya. Kami presentasi di hadapan masyarakat di sana. Ya, kenapa kami pakai masjid tanpa pakai kubah, tanpa minaret? Kami ingin menunjukkan progresivitas. Bahwasanya masyarakat di sana yang baru tertimpa bencana ini harus segera bangkit, harus segera maju. Berikan optimisme gitu loh. Dari bentukan masjidnya kita buat masjid bentuk yang baru. Yang dulu bentuknya adalah masjid kubah, sekarang kita pakai masjid tanpa kubah dan tanpa minaret. Harus ada perubahan gitu loh. Harus cepat berubah, bangkit kembali. Arsitektur harus memberikan rasa optimis di sana. Masyarakat setuju sekali gitu loh. Fokus sekali ini. Ya. Berarti mereka kan sudah membuka diri secara psikologis untuk menerima bentukan arsitektur yang baru toh, berkaitan dengan masjid mereka. Dan mereka maknai masjid tanpa kubah dan tanpa minaret itu bentuk dari progresivitas, optimisme hidup. Nah, gitu. Maju mereka menerima itu. Ya. Tetapi ketika masjid itu sudah dibangun segala macam gitu, sudah hampir masuk finishing, donatur datang.
Donatur yang awalnya menyerahkan seluruhnya kepada kami, ternyata tidak terima, persepsinya berbeda. Kalau tanpa kubah dan tanpa minaret itu bukan masjid tapi gereja. Nah, di sana saja sudah ada beda karakter gitu ya, beda persepsi. Ya. Beliau sebagai donatur ya, itu menuntut gitu ya. Ini saya maunya membangun masjid di sini, mendonasikan harta saya untuk masjid, mewakafkan harta saya untuk masjid. Harus ada kubah dan ada minaretnya. Nah kan sudah beda. Masyarakat sudah setuju dengan desain kami yang maknanya optimisme itu, pemberi dana tidak setuju. Yang akan mewakafkan tidak setuju. Ya. Itu di lapangan terjadi begitu, Mas. Ya. Nah, disinilah nanti dikritik arsitektur ya. Disinilah bagaimana arsitek itu ya sebagai seseorang yang merumuskan narasi gitu ya, merumuskan konsep, dia mampu menyampaikan konsep itu tidak saja kepada pemberi dana tetapi juga kepada masyarakat. Bagaimana dia merubah psikologis persepsi masyarakat dan merubah psikologis persepsi pemberi dana. Nah, di sini keahlian arsitek itu keahlian arsitek bukan saja di atas komputer kalian menggambar gitu, tidak. Bagaimana cara kalian memahami kondisi psikologis manusia? Dia Arling bicarakan ya. Bagaimana kalian sebagai arsitek peka menangkap kondisi psikologis pengguna dan pemilik. Nanti di kritik arsitektur kita bicara bagaimana kemampuan arsitek mengkomunikasikan narasi-narasi desainnya agar mampu merubah kondisi psikologis itu. Nah, ini tergantung bagaimana Mas atau Mbak Demes ini, ya, bagaimana? Apakah mau mengikuti persepsi masyarakat, ya, agar masyarakat mudah mengetahui masjid, ya sudah, masyarakat sekarang masjid itu harus kubah, ya ikuti persepsi itu, gitu ya. Ataukah justru ingin merubah persepsi, seperti Masjid Salman ITB, itu kan masjid pertama di Indonesia yang tanpa kubah, itu masjidnya atapnya datar, Salman ITB. Ketika itu masjid pertama kali dibangun, tentu saja ada penolakan gitu loh, ya. Itu bukan masjid, itu kantor segala macam lah gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah kadung persepsinya masjid itu atap tajuk atau kubah. Tiba-tiba muncul Masjid Salman ITB. Makanya Pak Ahmad Lukman itu salah satu arsitek yang berhasil untuk merubah persepsi masyarakat Indonesia. Maka beliau dikenal sebagai arsitek tanpa arsitek masjid tanpa kubah gitu. Walaupun beliau mengatakan beliau tidak anti kubah, beliau hanya ingin merubah persepsi ya. Sehingga dari banyak proyek beliau merancang masjid tanpa kubah, pakai atap datar, masif sekali beliau lakukan. Ketika sudah banyak masjid-masjid monumental tanpa kubah, persepsi kita kan perlahan-lahan berubah. Nah, tergantung sekarang kita mau menggunakan pendekatan yang mana. Kita ingin melanggengkan persepsi masyarakat atau kita ingin merubah persepsi masyarakat. Gitu. Tetapi ada dampak negatifnya, karena pelanggengan persepsi itu ketika persepsi sudah mengkristal, maka persepsi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu harus hati-hati. Sehingga banyak sekali orang sekarang kalau tidak ada kubahnya bukan masjid. Padahal wakafnya itu masjid. Itu kenapa? Karena persepsi itu sudah mengkristal. Diyakini sebagai sebuah kebenaran, dan itu bahaya ya. Bagi arsitek dikaitkan dengan keagamaan Islam itu berbahaya. Kalian terus-terusan membangun masjid dengan kubah, kemudian persepsi masyarakat mengkristal sehingga terbentuk persepsi kolektif masjid yang berkubah, tanpa kubah bukan masjid, itu bahaya. Karena dalam syariat Islam tidak ada satupun ulama yang menyatakan syarat masjid adalah kubah. Kalau kalian telusuri ayat Quran, ya, tidak ada satupun ayat Quran maupun hadis yang menyatakan syarat sah masjid adalah kubah. Tetapi karena bisa jadi kelakuan kita sebagai arsitek dalam mendesain, persepsi itu muncul di masyarakat. Itu yang harus diperhatikan gitu kira-kira. Ya, begitu Mas Demes atau Mbak Demes ini ya, semoga bisa menjawab. Ya. Kita akhiri sekian kawan-kawan karena waktu sudah selesai ya. Mohon maaf untuk open learning masih dipersiapkan, semoga bisa selesai pekan ini ya.
kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.